Selamat datang kembali di channel Cerita Renal. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang seorang perempuan bule yang datang ke Bali dengan niat untuk melupakan masalah rumah tangganya di Amerika. Tapi tanpa diduga, dia justru jatuh cinta pada seorang driver ojek online. Mereka sering bertemu, berbagi cerita, hingga akhirnya perempuan itu hamil. Keluarga si driver pun memutuskan untuk menikahkan mereka. Namun, ada satu fakta mengejutkan yang membuat semua orang terdiam. Perempuan itu ternyata masih berstatus istri orang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, absen dulu di kolom komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal? Dan jam berapa kamu nonton video ini? Kalau sudah absen, langsung saja kita mulai ke cerita lengkapnya. Andi, seorang pemuda 26 tahun asal Jawa, merantau ke Bali untuk mencari nafkah. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online. Sejak pagi hingga malam, Andi berkeliling Bali mengantar siapa saja yang memesan jasanya. Meski hidupnya sederhana, Andi tak pernah mengeluh. Baginya, bekerja keras adalah cara terbaik untuk membanggakan keluarga di kampung halaman. Suatu sore, aplikasi ojek online di ponselnya berbunyi. Ada orderan jemput dari Bandara Ngurah Rai menuju sebuah villa di Ubud. Andi langsung menerima order itu tanpa pikir panjang. Ia segera menyalakan motor bebeknya dan melaju ke bandara. Saat tiba di area penjemputan, Andi melihat seorang perempuan bule berambut pirang panjang, mengenakan kacamata hitam dan membawa koper besar. Nama di aplikasi sesuai Emily. Andi turun dari motornya dan menyapa, "Halo Emily, ya?" Perempuan itu melepas kacamatanya dan tersenyum. "Ya, itu saya. Ubud kan?" Andi mengangguk, membantunya menaikkan koper besar ke bagasi motornya. Setelah memastikan semuanya aman, mereka berdua segera berangkat. Perjalanan dari bandara ke Ubud cukup jauh, melewati jalanan padat, lalu menembus pedesaan hijau yang sejuk. Awalnya, perjalanan terasa canggung. Emily beberapa kali mencoba berbicara dengan Andi, sementara Andi hanya bisa tersenyum mendengar logatnya yang lucu. Namun, ketika mereka mulai memasuki kawasan hutan tropis yang rindang, Emily mulai lebih banyak bicara. "Aku ke Bali sendirian," katanya tiba-tiba. "Butuh waktu untuk menenangkan diri. Di rumah, masalah keluarga membuatku stres." Andi hanya mengangguk, tidak ingin terlalu dalam mencampuri urusan pribadi pelanggannya. Tapi Emily terus bercerita, "Aku dan suamiku sedang ada masalah besar. Kami bertengkar hebat sebelum aku terbang ke sini. Aku hanya ingin tenang untuk sementara waktu." Andi tetap fokus pada jalan, tapi dalam hati ia merasa iba. Kadang, masalah itu lebih baik dihadapi pelan-pelan. "Jangan dipendam sendiri," jawab Andi akhirnya, mencoba memberi nasihat sederhana. Emily terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Terima kasih. Aku tidak menyangka nasihat ini datang dari pengemudi ojek yang baru kutemui." Percakapan mereka terus berlanjut. Emily mulai merasa nyaman bercerita tentang kehidupannya di Amerika, tentang betapa rumitnya pernikahan, dan bagaimana Bali menjadi pelariannya kali ini. Andi hanya mendengarkan, sesekali menanggapi dengan kalimat pendek, mencoba menjaga jarak agar tidak terlalu terlibat secara emosional. Saat mereka tiba di villa, Emily turun dari motor dan menatap Andi sejenak. Ia membuka dompetnya, membayar ongkos perjalanan, lalu mengeluarkan ponselnya. "Boleh minta nomor WhatsAppmu? Mungkin aku butuh rekomendasi tempat wisata nanti," katanya sambil tersenyum. Andi ragu sejenak, tapi akhirnya memberikan nomor ponselnya. Ini mungkin hanya permintaan biasa, pikirnya. Sejak pertemuan pertama itu, Emily mulai sering menghubungi Andi. Awalnya, ia hanya bertanya soal tempat makan atau rekomendasi wisata. Tapi lama-kelamaan, obrolan mereka mulai melebar ke hal-hal pribadi. Kadang Emily mengirim pesan tengah malam, sekadar bercerita tentang betapa ia merindukan ketenangan,
atau bagaimana ia merasa kesepian meski berada di tempat seindah Bali. Suatu hari, Emily mengirim pesan, "Hey Andi, lagi free nggak? Temani aku ke Uluwatu dong, mau lihat sunset." Andi sempat ragu, tapi akhirnya setuju. Baginya, ini hanya pekerjaan tambahan. Meski jauh di dalam hatinya, ia mulai menikmati kehadiran Emily. Mereka bertemu di villa tempat Emily menginap. Emily tampak berbeda hari itu, mengenakan gaun putih sederhana dengan rambut pirang terurai. Saat Andi melihatnya, ada perasaan asing yang mulai tumbuh, tapi ia cepat-cepat menepisnya. Mereka pun berangkat, menyusuri jalanan berliku menuju tebing Uluwatu. Di perjalanan, Emily terus bercerita. Kali ini tentang masa kecilnya di Amerika, tentang mimpinya berkeliling dunia, tentang betapa ia merasa hidupnya seperti terjebak dalam sangkar emas setelah menikah. Andi hanya mendengarkan, sesekali menimpali dengan lelucon untuk mencairkan suasana. Setibanya di Uluwatu, mereka berjalan berdua ke tepi tebing. Angin laut menerpa wajah mereka, sementara ombak besar menggulung di bawah sana. Matahari mulai terbenam, menciptakan siluet jingga yang memukau di cakrawala. Tanpa sadar, Emily berdiri lebih dekat ke Andi, menggenggam lengannya saat angin bertiup lebih kencang. "Indah sekali ya," katanya, menatap matahari yang perlahan tenggelam. "Iya, kadang hal paling indah datang dari sesuatu yang sederhana," jawab Andi, matanya tetap menatap ke depan. Saat itu, Andi merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya tentang Emily, tapi juga tentang dirinya sendiri. Ia mulai melihat Emily bukan lagi sebagai sekadar penumpang, tapi seseorang yang mulai mengambil tempat di hatinya. Ketika mereka kembali ke motor, Emily tiba-tiba menyentuh tangan Andi, menggenggamnya sejenak sebelum melepasnya sambil tersenyum. "Terima kasih Andi, kamu membuat hariku lebih baik," katanya pelan. Andi hanya tersenyum, tapi hatinya berdebar. Ini lebih dari sekadar hubungan driver dan penumpang. Saat Andi mengantar Emily kembali ke vilanya malam itu, keduanya terdiam lebih lama dari biasanya, seolah tak ingin percakapan itu berakhir begitu saja. Namun, ketika Emily turun dan melambaikan tangan, Andi merasa ada sesuatu yang hilang. Di perjalanan pulang, pikiran Andi terus berputar. Ia tahu, ia mulai jatuh hati pada perempuan ini. Tapi ada rasa takut yang mengganjal bahwa mungkin ini hanya sementara, bahwa Emily akan kembali ke Amerika, dan ia akan kembali menjadi pengemudi ojek yang kesepian. Seiring waktu, hubungan Andi dan Emily semakin dekat. Bukan lagi sekadar pesan singkat soal rekomendasi wisata atau tempat makan, tapi obrolan panjang tentang hidup, cinta, dan mimpi. Mereka mulai sering bertemu, menjelajah pantai tersembunyi, menikmati senja di kafe pinggir tebing, atau sekadar duduk bersama di villa Emily sambil mendengarkan alunan musik lembut. Suatu sore, Emily mengajak Andi ke pantai Melasti. Mereka duduk berdua di atas karang, menikmati angin laut dan suara ombak yang menghantam tebing. Di momen itulah, Emily mulai membuka diri lebih dalam. "Andi, kamu tahu kenapa aku ke Bali?" Tanyanya tiba-tiba, menatap jauh ke cakrawala. Andi menoleh, sedikit terkejut. Katanya mau menenangkan diri, kan? Emily menghela napas, lalu menatap Andi dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Aku butuh melarikan diri. Pernikahanku terasa seperti penjara. Kami tidak lagi saling mencintai, hanya bertahan demi menjaga penampilan di depan orang lain." Andi terdiam, hatinya terasa berat mendengar pengakuan itu. Ia ingin menghibur, tapi takut terlalu dalam terlibat. "Kamu pasti bisa melewatinya, Mbak Emily. Kadang, masalah itu hanya butuh waktu untuk diselesaikan," ujarnya pelan, mencoba memberi harapan. Emily tersenyum kecil, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Andi. "Kamu baik sekali, Andi. Aku merasa nyaman di dekatmu." Detik itu, Andi merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Sentuhan lembut Emily di pundaknya, angin laut yang sejuk, dan matahari yang mulai tenggelam membuatnya lupa akan semua batas yang seharusnya ia jaga. Namun di tengah momen indah itu, Andi mulai merasa gelisah. Ia tahu perasaannya pada Emily mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar simpati.
Tapi ada rasa takut yang terus menghantui. Takut jika perasaan ini hanya akan melukai dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Emily mengirim pesan lagi, memintanya datang ke villa. Ketika Andy tiba, Emily sudah menunggunya di teras, mengenakan gaun santai dan memegang segelas anggur. "Masuk Andy, temani aku malam ini," katanya sambil tersenyum. Malam itu, mereka duduk di teras, ditemani cahaya bulan dan suara jangkrik dari taman villa. Emily bercerita tentang mimpinya untuk hidup bebas, tentang keinginannya untuk menemukan cinta yang tulus, tanpa batasan dan tanpa kepura-puraan. Andy hanya mendengarkan, meski hatinya terus berdebar. Saat malam semakin larut, Emily perlahan menyandarkan kepalanya ke pundak Andy lagi, seperti di pantai waktu itu. Kali ini, Andy tidak menolak. Ia membiarkan detik-detik itu berlalu, menikmati setiap momen tanpa memikirkan konsekuensi. Namun, ketika ia pulang malam itu, Andy merasa hatinya semakin terikat pada perempuan yang mungkin tak akan pernah bisa ia miliki sepenuhnya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta atau hanya sebuah hubungan yang akan berakhir menyakitkan? Hari-hari berlalu dan hubungan Andy dengan Emily semakin dalam. Mereka tak lagi sekadar berteman. Emily bahkan sering menyelipkan kata-kata mesra dalam pesan-pesannya. Terkadang, ia mengirim foto selfie sambil menanyakan kabar Andy, atau sekadar berkata, "Aku rindu ngobrol sama kamu." Andy mulai merasa hubungan ini semakin berbahaya. Ia tahu Emily masih punya suami di Amerika. Namun, setiap kali melihat senyum Emily atau mendengar tawanya, semua logika itu seolah menguap begitu saja. Suatu malam, Emily mengajak Andy makan malam di villa. Saat Andy tiba, Emily mengenakan gaun merah yang anggun, rambut pirangnya terurai indah, dan aroma parfum mewahnya tercium lembut. Meja makan di teras villa sudah tertata rapi, diterangi lilin, dan dihiasi bunga mawar merah. "Andy, malam ini istimewa. Aku ingin berterima kasih karena kamu selalu ada untukku," kata Emily sambil menarik kursi untuk Andy. Andy merasa canggung, tapi ia mencoba menikmati momen itu. Mereka makan sambil berbincang, tertawa, dan mengingat kembali momen-momen kecil yang mereka lewati bersama. Namun ketika malam semakin larut, Emily tiba-tiba menggenggam tangan Andy di atas meja. "Aku ingin kamu tahu sesuatu," katanya, menatap mata Andy dalam-dalam. Andy merasakan jantungnya berdegup kencang. "Aku sudah putuskan untuk bercerai. Aku tak ingin kembali ke Amerika untuk hidup dalam kebohongan lagi." Kalimat itu seperti petir di telinga Andy. Ia tak menyangka Emily akan mengambil keputusan sebesar itu. Emily melanjutkan, "Aku ingin mulai hidup baru, dan kamu, Andy, adalah bagian dari rencana hidup baruku." Andy terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang baru saja ia dengar. Hatinya bergolak antara rasa bahagia dan khawatir. Setelah makan malam, mereka duduk berdua di tepi kolam renang, melihat pantulan bulan di permukaan air. Emily bersandar di bahu Andy, tangan mereka bertaut erat. "Apakah kamu takut, Andy?" bisik Emily, suaranya lembut di telinga Andy. Andy menarik napas dalam, lalu menjawab, "Sedikit, tapi aku tidak mau kehilangan kamu." Emily tersenyum, lalu menatap Andy dengan penuh haru. Tanpa banyak kata, mereka semakin mendekat hingga jarak di antara mereka tak lagi ada. Malam itu, semua keraguan seolah menghilang dalam kehangatan yang mereka bagi. Namun, ketika Andy pulang malam itu, perasaan takut kembali menguasainya. Ia sadar langkah ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya, tapi ia tak bisa mundur lagi. Ia sudah terlanjur jatuh hati pada perempuan yang kini sepenuhnya bebas untuk mencintainya. Beberapa minggu setelah malam istimewa itu, hubungan Andy dan Emily semakin erat. Mereka kini seperti sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Emily sering mengajak Andy ke tempat-tempat indah di Bali, dari pantai tersembunyi hingga hutan tropis yang jarang dikunjungi turis. Mereka menikmati setiap momen,
seolah tak ada lagi batasan di antara mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Andi mulai merasakan tekanan. Ia tahu suatu saat hubungan ini harus dihadapi dengan serius, dan saat itu akhirnya tiba. Suatu pagi, Emily mengirim pesan, "Andi, bisa datang ke villa sekarang? Aku perlu bicara." Andi langsung bergegas ke sana, hatinya berdebar tak karuan. Ketika ia tiba, Emily menunggunya di teras. Wajahnya terlihat serius, tapi tetap cantik seperti biasa. "Andi, duduk sebentar," katanya, menepuk kursi di sebelahnya. Andi menurut, duduk di samping Emily yang tampak gelisah. "Ada apa, Mbak Emily?" tanya Andi mencoba menenangkan dirinya. Emily menatap Andi dalam-dalam, lalu menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Andi, aku hamil." Kata-kata itu membuat dunia Andi seakan berhenti sejenak. Ia menatap Emily dengan mata terbelalak, mencoba mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. "Hamil?" Andi tergagap, suaranya bergetar. Emily mengangguk, menggenggam tangan Andi erat. "Ya, Andi, aku mengandung anakmu." "Jadi, apa rencanamu, Emily?" Andi mencoba tetap tenang, meski hatinya bergolak. Emily menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku ingin anak ini lahir. Aku ingin kita membesarkannya bersama." Andi terdiam, menundukkan kepala sambil menatap tangannya sendiri yang bergetar. Ia tahu ini adalah titik di mana ia harus mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan sebelum Andi akhirnya berkata, "Kalau begitu, aku akan bertanggung jawab. Aku akan mengenalkanmu ke keluargaku di Jawa. Aku ingin mereka tahu bahwa aku mencintaimu." Emily tersenyum lebar, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia memeluk Andi erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. "Terima kasih, Andi. Kamu adalah pria terbaik yang pernah aku temui." Malam itu, mereka merencanakan perjalanan ke kampung halaman Andi, sebuah langkah besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa hari kemudian, Andi dan Emily berangkat ke kampung halaman Andi di Jawa. Perjalanan itu bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga langkah besar menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Di sepanjang perjalanan, Andi terus merasa gelisah. Ia tahu memperkenalkan Emily kepada keluarganya bukan perkara mudah. Selain perbedaan budaya, ada juga kabar tentang kehamilan yang mungkin akan mengejutkan semua orang. Setibanya di kampung, Andi dan Emily disambut dengan kehangatan khas pedesaan. Ibunya, yang sudah lama tak bertemu Andi, langsung memeluknya erat, tak menyangka putranya akan pulang membawa seorang perempuan asing. "Ini siapa, Dik?" tanya ibunya, dengan senyum ramah tapi penuh rasa ingin tahu. Andi menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara sedikit bergetar, "Ibu, ini Emily, pacarku. Kami punya sesuatu yang penting untuk disampaikan." Malam itu, setelah makan malam sederhana bersama keluarga, Andi mengumpulkan keberanian untuk bercerita. Ia duduk bersama ibu, ayah, dan beberapa kerabat dekat di ruang tengah rumahnya. Emily duduk di sampingnya, terlihat sedikit gugup, tapi tetap mencoba tersenyum. "Ibu, Bapak, aku punya kabar penting." Andi memulai dengan suara serius. "Emily, dia sedang hamil anakku." Ruangan itu seketika sunyi. Semua mata tertuju pada Emily, yang menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan kecemasannya. Andi bisa merasakan udara di ruangan itu menjadi lebih berat. Ibunya terdiam lama, mencoba mencerna kabar yang baru saja ia dengar. "Apa kamu serius, Dik?" tanya ayahnya dengan suara pelan tapi tegas. Andi mengangguk, menggenggam tangan Emily erat untuk memberikan dukungan. "Iya, Pak, aku serius. Aku ingin bertanggung jawab. Kami berencana untuk menikah." Ibu Andi akhirnya bicara. Suaranya terdengar lembut tapi penuh makna. "Nah, kalau Emily sudah hamil anakmu,
lebih baik kalian menikah saja, biar semuanya jelas dan resmi." Emily, yang tadinya tegang, mulai tersenyum lega. Ia menggenggam tangan Andi lebih erat, seolah menemukan secercah harapan. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah mau menerima aku," katanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata tapi tulus. Beberapa hari berikutnya, keluarga Andi mulai menerima Emily dengan lebih hangat. Tetangga-tetangga yang awalnya penasaran dengan kehadiran perempuan asing itu, perlahan ikut menerima Emily sebagai bagian dari keluarga. Akhirnya, Andi dan Emily menggelar acara lamaran sederhana di rumah Andi, dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat. Meski tanpa pesta mewah, kebahagiaan mereka terasa nyata. Emily bahkan terlihat meneteskan air mata saat Andi menyematkan cincin di jarinya, tanda cinta dan komitmen untuk selamanya. Setelah lamaran itu, mereka mulai merencanakan pernikahan. Andi merasa lebih lega, meski tahu perjalanan ini masih panjang. Tapi setidaknya, ia telah mengambil langkah besar untuk membuktikan cintanya pada Emily dan bayi yang akan segera lahir. Beberapa minggu setelah lamaran sederhana itu, Andi dan Emily resmi menikah. Upacara pernikahan mereka digelar di halaman rumah keluarga Andi, di bawah pohon mangga tua yang menjadi saksi banyak momen penting dalam hidup Andi. Meski sederhana, suasana pernikahan itu penuh haru. Emily mengenakan kebaya putih yang dipilihkan oleh ibu Andi, sementara Andi mengenakan beskap hitam dengan kain batik yang dipasangkan ayahnya sendiri. Setelah pernikahan, Emily mengusulkan sesuatu yang tak pernah terbayang oleh Andi. "Andi, bagaimana kalau kita pindah ke Amerika setelah bayi kita lahir? Aku ingin kamu melihat dunia yang lebih luas, merasakan kehidupan di negeriku," kata Emily sambil mengelus perutnya yang semakin membesar. Awalnya, Andi ragu. Amerika terasa seperti dunia lain baginya, jauh dari keluarga, teman, dan semua yang ia kenal. Namun, demi masa depan anaknya dan cintanya pada Emily, Andi akhirnya setuju. Beberapa bulan kemudian, bayi mereka lahir. Seorang bayi laki-laki yang diberi nama Liam Andika, kombinasi nama Barat dan Indonesia, simbol cinta mereka yang melampaui batas budaya. Andi tak bisa menahan air matanya saat pertama kali menggendong putranya. Merasa hidupnya kini benar-benar lengkap. Tak lama setelah itu, mereka terbang ke Amerika, meninggalkan desa kecil di Jawa dengan sejuta kenangan. Ketika mereka tiba di Amerika, Andi terkejut melihat betapa berbedanya dunia ini. Gedung pencakar langit, jalanan sibuk, dan kehidupan modern yang begitu berbeda dengan desa tempat ia dibesarkan. Namun, kejutan terbesar datang saat Emily mengajaknya ke kantor pusat perusahaannya. Ternyata, Emily bukan hanya seorang turis biasa, ia adalah seorang pengusaha sukses, memiliki beberapa perusahaan dan ratusan karyawan. Andi sempat merasa minder, tapi Emily selalu mendukungnya, mendorongnya untuk memahami dunia bisnis. "Jangan takut, Andi, aku akan selalu ada di sampingmu," kata Emily suatu malam saat mereka duduk berdua di balkon rumah mewah mereka, melihat kota yang tak pernah tidur itu. Perlahan, Andi mulai beradaptasi. Ia belajar banyak dari Emily, dari cara berbicara dengan percaya diri hingga memahami strategi bisnis. Ia bahkan mulai terlibat dalam beberapa proyek kecil di perusahaan Emily, menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar mantan pengemudi ojek online. Kini, hidup Andi berubah total. Ia bukan lagi pria sederhana yang berkeliling Bali dengan sepeda motor, tapi seorang suami dan ayah yang tinggal di negara adidaya, membesarkan anaknya bersama perempuan yang pernah ia antar dari bandara ke Ubud.
Setiap pagi, ketika ia melihat Emily yang sedang menggendong Liam di teras rumah mereka, Andi tersenyum dalam hati, bersyukur atas jalan hidup yang penuh kejutan ini. Siapa sangka, pikirnya, dari jadi ojol di Bali, sekarang aku jadi suami perempuan luar biasa ini. Dan meski jauh dari tanah air, hati Andi tetap hangat, mengingat bahwa semua ini dimulai dari satu perjalanan sederhana di atas sepeda motor tua.